Mengenal satu lagi kegiatan BPS yang dilaksanakan secara rutin 2 kali dalam setahun, yaitu Susenas. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel. Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pada kali ini akan saya informasikan satu lagi kegiatan PPS yang memang sudah rutin dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun atau semesteran ya, yaitu Susenas. Dan lebih spesifik lagi akan saya bahas mengenai apa itu Susenas, kemudian data apa saja yang dikumpulkan dalam kegiatan Susenas, tujuan dari Susenas, dan sejarah Susenas itu sendiri, dan apakah Susenas ini juga melibatkan mitra dalam pelaksanaannya. Untuk mengetahui secara keseluruhan poin-poin yang saya sebutkan tadi, pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi untuk teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan Susenas? Susenas ini adalah survei yang dirancang oleh PPS untuk mengumpulkan data sosial ekonomi yang relatif sangat luas. Mengapa dikatakan sangat luas? Karena yang dikumpulkan atau data yang dikumpulkan pada kegiatan Susenas ini ada 8 poin ya. Yang pertama yaitu tentang pendidikan, yang kedua tentang kesehatan atau gizi, yang ketiga perumahan, selanjutnya teknologi dan informasi, konsumsi atau pengeluaran dan pendapatan rumah tangga, kegiatan ketenaga kerjaan, pendapat masyarakat mengenai kesejahteraan rumah tangganya, dan yang terakhir mengenai sosial ekonomi lainnya. Berikutnya, apa sih tujuan Susenas itu? Tujuan Susenas menurut PPS itu dibagi menjadi 2, ada tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan secara umum yaitu tersedianya data tentang kesejahteraan rumah tangga yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan kemampuan daya beli. Sedangkan tujuan Susenas secara khusus, yang pertama, tersedianya data pokok tentang kesejahteraan masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi keberhasilan pembangunan. Dan yang kedua, tersedianya data rinci tentang kesejahteraan anggota rumah tangga seperti pendidikan, kesehatan, fertilitas atau KB, dan data kependudukan menurut golongan umur, jenis kelamin, dan status perkawinan. Baik, selanjutnya akan saya informasikan ya sejarah tentang Susenas. Seperti yang saya sampaikan di awal, Susenas adalah kegiatan rutinan PPS yang memang dilaksanakan 2 kali dalam setahun dan biasanya dilaksanakan pada bulan Maret dan juga bulan September. Sebagai informasi untuk teman-teman, untuk Susenas itu pertama kali diadakan oleh PPS yaitu pada tahun 1963. Pada saat itu, kegiatan Susenas diadakan secara tahunan, artinya 1 tahun hanya dilaksanakan 1 kali. Kemudian secara bertahap ya, artinya sejak 1963, kegiatan Susenas ini dilaksanakan setahun sekali sampai tahun 1992. Selanjutnya di tahun 1992, kegiatan Susenas juga masih sama dilaksanakan secara tahunan, artinya 1 tahun 1 kali, tetapi ada perbedaan ya, di mana untuk modulnya dibagi menjadi Susenas Core atau modul pokok dan juga modul khususnya. Selanjutnya pada tahun 2011, kegiatan Susenas tidak lagi dilaksanakan secara tahunan atau 1 tahun sekali, tetapi dilaksanakan secara triwulanan yang dilaksanakan pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Kemudian di tahun 2015 ada perubahan lagi di mana Susenas dilaksanakan secara semesteran yang artinya mulai tahun 2015 sampai 2023 terakhir ya. Kegiatan Susenas dilaksanakan 6 bulan sekali, di mana setiap
6 bulan, yaitu pada bulan Maret dan juga bulan September. Dan menurut informasi yang saya terima, untuk di tahun 2024 masih sama, yang artinya Susenas akan dilaksanakan secara semesteran, yaitu 2 kali dalam setahun. Selanjutnya, untuk kegiatan Susenas ini menggunakan sampel rumah tangga yang memang tersebar di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia ya. Adapun metode yang dilakukan untuk pengumpulan data dalam pelaksanaan Susenas yaitu melalui wawancara langsung antara pencacah dengan responden. Dan berdasarkan pengalaman yang saya ikuti untuk mengikuti kegiatan Susenas ini, pada tahun 2023 bulan Maret masih menggunakan metode PAPI atau paper and pencil, di mana pada saat kegiatan wawancara berlangsung atau pendataan berlangsung masih menggunakan dokumen, atau artinya dokumennya itu berupa kuesioner bentuknya kertas ya, dan juga pensil dalam mencatat hasil data yang dihasilkan. Dan informasi untuk tahun 2024 untuk kegiatan Susenas ini juga masih menggunakan metode PAPI, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya juga akan beralih dengan menggunakan metode KEPI. Informasi selanjutnya untuk Susenas bulan Maret yaitu untuk estimasi kabupaten atau kota, dan kemudian untuk Susenas bulan September yaitu untuk menghasilkan data estimasi provinsi dan nasional. Sehingga untuk Susenas di bulan Maret biasanya ini berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya lebih membutuhkan mitra lebih banyak dibandingkan untuk kegiatan Susenas di bulan September. Jadi artinya untuk kegiatan Susenas ini akan melibatkan mitra dalam pelaksanaan pendataannya. Informasi yang selanjutnya, Susenas ini dikenal oleh BPS sebagai Mother of Census, artinya induknya dari sensus ya, karena sepengetahuan saya dan juga pengalaman saya, Susenas ini adalah survei yang terumit dalam perhitungan dan dalam pengumpulan datanya. Karena terumit ini maka disebutlah Mother of Census. Dan sebagai informasi, apabila seorang mitra yang sudah pernah mengikuti kegiatan Susenas dan dirasa mampu oleh pegawai PPS untuk menjalankan kegiatan ini, maka dapat disimpulkan bahwa mitra tersebut kemungkinan besar akan mampu untuk melakukan atau mendata di skala jenis kegiatan pendataan yang dilaksanakan oleh PPS. Ya, demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini mengenai Susenas. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Dan bagi yang merasa informasi ini bermanfaat, bisa silakan di-share saja ke media sosial yang teman-teman miliki. Dan apabila ada yang merasa informasi ini tidak bermanfaat, mohon untuk diabaikan saja. Semoga sedikit banyak dapat menambah lagi pengetahuan teman-teman mengenai salah satu kegiatan PPS yang sudah rutin dilaksanakan setiap tahunnya, yaitu Susenas ini ya. Apabila ada pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan, bisa silakan tulis saja di kolom komentar atau sekedar sharing juga silakan saja. Dan akhir kata, salam sukses selalu tentunya untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.